dipompa ke seluruh departemen, karena kalau nggak dipompa di sini maka darah tidak lancar dan tidak ada aktivitas. Karena semua informasinya memang melalui EPO, semua informasi yang masuk ke EPO dan dari EPO juga akan menyebarkan. Maka khususnya dari departemen reservasi itu di beberapa hotel masuk ke departemen sales dan marketing, karena itu memang menjual informasi pertama dan menyebarkan informasi ke departemen lainnya. Nah, kalau kita lihat fungsi-fungsi dari pengelolaan, depo harus memahami memang front office, tapi kita harus memahami fungsi manajemen. Sebenarnya di front office bisa kita kelola semua, sebenarnya posisi manajer hotel itu sudah dimiliki ya, karena itu front office berhadapan langsung dengan tamu ya, kemudian juga mengkoordinasikan aktivitas yang ada di hotel seperti itu. Nah, saya lihat ya, di sini adalah beberapa fungsi yang kita bisa lakukan di front office itu, dari planning, organizing, staffing, directing, controlling, singkat POSDICON. Itu pernah dengar ya? POSDICON. Biar relax dulu, saya ajak untuk nonton video dulu ya. Improving your understanding of the functions of management can help you effectively manage a company or your team. It can help you understand, at the minimum, the purpose of some departments such as quality control, recruitment, or training. As a frontline leader, it can help you appreciate the activities and tasks you need to do. There are 5 functions of management. These are POSDICON: planning, organizing, staffing, directing, and control. Planning is charting the future. It is deciding in advance what to do, when to do it, and how it's going to be done. It can be as big as deciding the mission, vision, and objectives of a company, or a plan to improve certain business metric of your team. It is identifying what you want, when you should achieve it, and how it will be achieved. Next, organizing is called the backbone of management. Organizing is grouping of activities together. Think of your departments. All employees that hire additional employees are grouped under the recruitment department, or those who advertise and sell the product serve under marketing and sales, and those who actually make the product or services work under productions or operations. Organizing is also creating the organizational structure or hierarchy of the business. It's delegation of authority and creation of responsibilities and tasks. Organizing also ensures that whatever necessary items the business or department needs are met, such as the need for materials like machineries or computers, capital, and personnel. Third, staffing is commonly associated with hiring and promoting employees. As a function of management, it goes more than that, as it involves training and development, remuneration or compensation, and performance appraisal. Directing, on the other hand, makes the plans concrete. It involves supervision, motivation, leadership, and guidance of employees. All of these are done to ensure that organizational goals are met. Finally, controlling is measuring performance on a set of standards and correcting any deviation. Let's say your actual Net Promoter Score or client satisfaction is lower than the target. Control would mean creating the necessary steps to correct and achieve the target. Overall, a frontline leader would normally do a smaller version of each function. On a bigger level, each function can be represented by different departments or roles. Planning is normally done by middle managers and up, such as department managers or district heads. Organizing is done by HR or senior managers, while staffing is handled by training, recruitment, and HR.
Directing is handled by frontline leaders or operations, and control is handled by quality control. These are just some general activities of each function, and each industry or business will have more or less depending on their needs and wants. So these are the functions of management. Click the thumbs up button if you like this video. Ya. Baik. Semangat pagi. Pagi. Ya, luar biasa. Itu masih ingat ya. Nah, ini sebagai pembuka, ya mengapa penting di front office memahami fungsi dari manajemen, karena kedudukan sentral dari front office tersebut dan sebagai heart of the department di hotel. Nah, kalau kita bicara mengenai peran kita sebagai hotelier, ya, itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam pilar bisnis yang ada di perusahaan, khususnya di hotel. Kalau kita lihat, pun bilang mungkin stakeholdernya di hotel itu sebenarnya kalau kita lihat ada 3 yang utama, ya, customer, employee, dan owner. Jadi peran kita semua tentu adalah untuk membuat ketiga stakeholder ini senang, delighted customer, ya, delighted employee, dan delighted owner. Nah, disinilah peran kita yang akan nanti khususnya di front office bisa juga dikembangkan ke departemen lain, karena ini sebagai fungsi dari hotelier khususnya nanti di management level. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai 4 pilar dalam pengembangan pariwisata, nah informasi-informasi seperti ini mungkin perlu juga diketahui khususnya kita di front office, ya, karena kita akan berhadapan dengan banyak orang, direct contact, dan informasi dari luar pun akan ke front office. Jadi kita harus lebih memiliki informasi dan pengetahuan yang luas. Nah, salah satu yang kita bisa pahami kalau kita bicara pariwisata, orang bicara 4 pilar itu apa? Itu ada sebenarnya destinasi, ya. Kemudian ada industri. Kalau destinasinya Bali sendiri sebagai destinasi, ya, ataupun di Bali ada lagi dibagi-bagi objek wisata. Kemudian industrinya ya kita pelaku, ya, pariwisata tersebut bisa termasuk asosiasinya juga. Kemudian perhotelannya, kalau kita di hotel, marketing adalah ya kegiatan yang harus tetap dilakukan untuk mempromosikan destinasi yang dilakukan oleh industri bersama pemerintah juga, dan institusi ini salah satunya adalah di pemerintah. Ya, tentu institusi sebagai bagian dari masyarakat juga, karena ada pemerintah, ada asosiasi siap. Nah, ini yang pemahaman untuk pilar di pariwisata. Nah, karena kalau kita bicara sering kita dengar mungkin ada istilahnya stakeholder, orang bilang pentahelix, tapi sebenarnya lebih dari itu, minimum hexahelix, itu ada 6 sebenarnya stakeholder. Yang sebelum kami dibicarakan itu adalah ABCGM, ya, ada mission, business, community, media. Nah, F ini dirupakan financial institution, sangat penting. Ya. Ini ada salah satu dari stakeholder. Tentu yang memegang peran adalah pemerintah. Jadi semua kebijakan yang ada itu memang pemerintah yang mengeluarkan bersama dengan parlemen. Nah, kalau ini nggak ada, maka tidak akan bisa berjalan. Kita lihat situasi yang kita hadapi selama ini, pandemi, semuanya pasti melalui satu legal, ya. Jadi kalau sudah dilegalkan, sudah bisa dilaksanakan sebagai dasar untuk bergerak. Kalau itu nggak ada, maka semua tidak akan terjadi. Nah, walaupun apa keputusan di Bali, kemudian kalau nggak ada aturan yang kuat, nggak akan bisa terlaksana. Nah, seperti itu. Jadi government karena itu memiliki peran besar, sentral, dia juga paling besar lingkarannya. Nah, kita sebagai masyarakat di Bali, ya, kita memiliki juga suatu kearifan lokal yang ini juga menjadi dasar pembangunan provinsi Bali yang disebut dengan Trinita Karana. Mana kita mencapai suatu kebahagiaan yang kita bisa lakukan dengan menjaga keharmonisan hubungan antara ya 3 penyebab utama dari kebahagiaan itu. Apa aja? Ya, pahyangan, keuangan, dan pelemahan. Nah, ketiga ini harus berjalan dengan selaras dan serasi bersamaan, tidak bisa salah satu aja. Kalau itu tidak terjadi maka belum tercapai. Kita lihat bagaimana relasi ataupun karakter dan kompetensi
yang ada yang dimiliki. Nah, kita lihat dari tata cara sebutnya culture, kemudian ada kalau culture Parahyangan. Tentu kalau kita berpikir hanya ketuhanan, bukan, termasuk budaya juga itu hubungannya ke Parahyangan. Kemudian talenta, kompetensi itu di Pawongan, tentu kemampuan dari SDM di sini. Kemudian environment, sustainability, Palemahan. Ya. Nah, kalau antara dari yang mengundang peran sebenarnya adalah di talenta di manusianya. Kalau manusianya bisa conserve dan sustain environment, ya, kita melakukan ya pelestarian alam. Kalau pelestarian alam dilakukan oleh SDM itu, ya kita melakukan berarti konservasi. Jadi hubungannya antara SDM Parahyangan, Pawongan dengan Palemahan itu di dalam konservasi ataupun sustainability. Jadi kalau kita lihat irisan dari talent sama environment itu adalah di conserve. Kalau budaya ya diperkaya oleh talenta dan SDM itu, di mana kita berperan, maka disebut dengan leverage. Jadi leverage itu adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber yang ada, sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, kemudian kalau sudah terjadi budaya dan environment itu terjaga dan terpelihara, maka kita memiliki suatu heritage, ya, peninggalan yang bisa kita banggakan karena cucu. Dan disitulah sebenarnya peran dari talent tersebut dan bagaimana penerapan dalam keseharian di budaya contohnya. Ya, jadi culture based tourism in daily operation itu diterapkan sebagai dasar dari pembangunan Provinsi Bali. Kita juga kalau bawa ke mikro di hotel, nah ini kita bisa lakukan penerapan dari pelaksanaan PHK tersebut dalam operasi sehari-hari. Ya, kemudian juga kita tahu bagaimana gubernur telah mengeluarkan perbu, ya, dan juga perda mengenai baju pakaian lokal, dan juga pelestarian budaya. Nah, kalau kita bicara mengenai local genius, orang sering mengatakan local genius apa sih itu? Local genius itu bukan berarti hanya kearifan lokal, tapi kalau kita bicara genius itu adalah kemampuan kita untuk ya mengambil yang baik dari budaya luar. Pada saat yang bersama kita bisa mempertahankan budaya kita dan bahkan meningkatkan budaya. Itu namanya local genius. Jadi bukan hanya memiliki budaya lokal dan menjaganya. Nah, ini pengertian sebenarnya. Gimana kita bisa melakukan itu dengan seperti sekarang kita memanfaatkan teknologi untuk memperkaya, meningkatkan, dan bisa mempermudah. Nah, semestinya teknologi yang ada ini bisa memperkuat budaya kita, bukan melemahkan. Nah, dalam arti kalau kita punya teknologi bukan berarti semua adat dan budaya kita itu dihilangkan, tidak. Tapi memang harus bisa kita lakukan dan teruskan. Nah, seperti itu yang menjadi harapan kita, dan kemampuan inilah yang besar perannya di talent, di SDM. Seperti yang kita harapkan keberadaan kita di sini juga untuk pengembangan itu. Jadi talent human resources development dan kompetensi accreditation ini dilakukan. Seperti Bapak semua di sini juga melakukan peningkatan untuk upaya ke arah sana. Kemudian succession plan, kita sudah merencanakan bagaimana mempersiapkan generasi penerus. Nanti kita bicara di perusahaan akan ada nanti succession plan seperti apa. Kita rencanakan siapa yang akan bisa maju untuk katakanlah the next leader. Nah, kita di departemen, setiap departemen harus punya succession plan. Nah, ini prosesnya ada nanti melalui kompetensi circle, jadi gimana kita kelola ya, managing staff kompetensi. Kemudian ya tentu kita berdayakan empowering local talents, involvement in organization. Ya. Kalau kita bicara kata empower, ada dua apa ya artinya kata empower itu? Ada dua hal di empower, dua kata saja yang harus kita ingat. Kalau kita bilang empower, berarti dia diberikan tugas tanggung jawab dan diberikan wewenang. Jadi bukan hanya tugas, ya. Kalau kita cuma berikan dia tugas, jadi belum empower. Kita harus berikan wewenang. Jadi kalau dia have
kita katakanlah sekarang sebagai DFR, kalau kita mau di empower, ya harus diberikan wewenang juga. Jadi kalau banyak tugas, responsibility aja, maka bukan empower namanya. Makanya empowering our staff means we give them responsibility but also authority at the same time. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kadang tidak dipahami. Ya. Kemudian bicara environment, ya kita sampaikan tadi, ya mana kebijakan pemerintah juga yang tidak kalah penting adalah ada namanya SDGs, ya Sustainable Development Goals oleh PBB itu, ini yang menjadi acuan juga, dan keberadaan THK sesuai dengan hal tersebut. Ya. Jadi istilah-istilah itu juga kita agak paham. SDG apa itu? Jadi program PBB tahun 2030, semua negara dunia diharapkan ya mengikuti atau mencapai goal tersebut. Itu ada kalau nggak salah 16 poin yang harus dilakukan. Tidak adanya perbedaan gender, kesamaan kesempatan, ketersediaan air, kemudian penggunaan teknologi dan seterusnya. Ya, kalau dicek SDG ya. Nah, kalau kita kembali di hotel kembali lagi bahwa the main function dari hotel itu adalah tentu menyiapkan lodging accommodation, itu kita sangat paham ya. Nah, di front office sendiri apa yang sebenarnya menjadi main function di front office? Yang pertama ya tentu adalah develops and maintains comprehensive database of guest information. Ini sangat penting, database ini menjadi dasar seperti yang saya bilang tadi ke depan untuk future business, dan juga untuk memastikan bahwa tamu-tamu kita itu diberikan suatu reward juga ke depannya. Ini penting di sana. Ya. Kemudian coordinate guest service. Nah tadi saya bilang kan dari pola semua reservasi masuk. Kalau memang informasi yang salah di-create di reservasi, maka itu berdampak ke semua departemen. Ya kan ada istilahnya GIGO ya, garbage in, garbage out. Nah, kita nggak mau reservasi di EPO itu menjadi biangnya. Makanya harus betul data yang pertama masuk itu benar di reservasi. Itu yang sangat penting. Kemudian ensure guest satisfaction. Ya, tentu kalau data tidak benar, informasi tidak benar, tadi service deviation, komplainnya ke EPO lagi. EPO komplain ya tentu ya tidak bisa jawab sendiri, harus tergantung dari departemen lagi, koordinat semua informasi dari departemen lain. Nah, kalau kita lihat untuk bisa sebenarnya menjadi service provider yang baik, memberikan pelayanan yang baik, maka hotel itu sebenarnya harus memiliki fasilitas lengkap seperti hotel yang besar. Jadi fasilitasnya cukup lengkap walaupun tidak luas sekali, tidak kapasitasnya tidak banyak gitu, tapi fasilitasnya itu ada. Nah dalam hotel besar biasanya operation hotel itu ada namanya executive committee. Siapa yang masuk executive committee? Nah biasanya kan yang masuk itu adalah GM, ya. Ada director of sales, FD manager, room division manager, membawahi EPO dan juga front office dan housekeeping. Kemudian culture and talent manager itu adalah istilah yang sekarang dipakai untuk menggantikan human resources. Kalau dulu namanya personnel department, base personnel department namanya human resources. Habis itu ada berkembang lagi juga namanya human capital department. Ini yang sekarang dipakai itu beberapa hotel besar pakai namanya culture and talent manager. Itu kaitannya apa? Kaitannya dengan talent yang dimiliki oleh karyawan dan juga terkait dengan professional working culture yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Nah itu tugasnya di HR. Ya. Kemudian ya financial controller dan chief engineer. Nah, ini yang biasanya menjadi bagian dari executive committee. Nah kalau organization charge tentu bervariasi. Sebagai contoh saja, tidak harus seperti ini, dan tentu menyesuaikan dengan keberadaan dari perusahaan ataupun departemennya. Ya. Tapi yang jelas kalau kita bicara mengenai front office, jadi guest cycle-nya ya sama saja ya. Dari reservasi datang, kemudian juga diberikan informasi, tamu booking, harinya tamu datang, ya, guest registration.
room assignment disiapkan, ya payment juga. Kemudian terjadilah semua charges ataupun pembiayaan-pembiayaan yang telah dilakukan oleh tamu, baik itu kamarnya maupun yang lain-lain. Kemudian ya dari bagian kamar front office kasir biasanya itu memastikan melalui net auditnya harga kamar di charge, juga pembiayaan di charge, kemudian diverifikasi. Nah, kalau dulu yang pernah mungkin mengalami itu masih manual, kalau saya mengalami manual juga mengalami computerized, dan sampai sekarang juga perkembangan seperti apa kita tahu. Jadi paham sekali karena harus masuk malam naik itu kita harus betul-betul menghitung dari room rate yang ada di hotel itu manual. Dimana kita membuat guest room rate slip ya, itu kita ngetik masih pakai komputer ini manual. Itu saya mengalami ya. Dan untuk reservasi pakai telex, mungkin sekarang nggak ada lagi telex, habis itu faksimil, kemudian baru belakangan ada internet. Sekarang dengan kecepatan yang luar biasa malah kita bisa lewat WA ya, seperti itu ya. Nah ini terakhir tentu setelah kamu check out. Nah inilah proses yang sebenarnya dilakukan oleh front office ya. Jadi gimana kita bisa mengelola ini, kita terus bisa mengelola dan menganalisis ya. Sampai sana ada ini concern ya. Halo. Hai. Siap, masih fokus ya. Nah kalau kita bicara fungsi front office ya, nah ini ada guest cycle seperti yang bisa katakan tadi dari pre-arrival, arrival, occupancy dan departure. Nah ada beberapa yang perlu kita analisis di sana. Ya. Nah kalau guest arrival, sebelum arrival tentu dia melakukan reservasi. Jadi reservasi yang harus kita pastikan terkait dengan accounting itu paymentnya. Ya, udah bayar paymentnya kayak apa nih? Dia bayar deposit nggak? Kemudian tentu akan bervariasi kalau different season ya, season, high season, peak season. Kemudian pada saat kedatangan, gimana prosesnya? Tentu kita lakukan registrasi, kita pastikan registrasi. Nah sekarang sudah berkembang teknologi digunakan, ada yang registrasi online, bahkan yang buat kios juga ada di reception. Terus sekarang bahkan pakai HP, registrasi bisa masih di luar udah bisa seperti itu. Kemudian establishment of credit. Nah sekarang tamunya kita berikan dia jumlah tertentu kredit yang bisa dia pakai selama dia menginap nantinya. Nah ini seperti antisipasi daripada departemen ataupun hotel agar tidak kebablasan, kebanyakan dia konsumsi tapi nggak punya uang. Nah ini sangat penting. Kemudian ada occupancy. Nah selama dia tinggal di hotel, in-house service apa yang diberikan kepada tamu. Nah ini juga terkait dengan teknologi sekarang, banyak sekali informasi-informasi yang bisa dilakukan ya. Kita baik yang itu istilahnya push sama pull ya, marketing bisa bermanfaat ya. Dan chart posting night auditing seperti yang kita bahas tadi, nah ini harus memang proper ya. Tapi dengan ada sistem sekarang sangat terbantu. Kalau dulu tuh perbedaan Rp2 harus kita cari karena nggak balance ya. Tapi sekarang jarang sih, sepanjang tidak salah ketik. Misalnya 201 dia bikin 210, jadi 9 poin itu akan berbeda ya. Ini biasanya human error, correct jadi sekarang pasti human error. Departure ya tentu akan ada history. Di sini database nih, depo sangat penting. Lagi-lagi dengan adanya sistem sangat dibantu kita, sangat mudah ya. Dan pembayaran. Nah inilah fungsi front office yang kita lakukan di depan itu sesuai dengan guest cycle. Lalu kalau kita lihat, kalau semua seperti itu kan sama saja. Nah di mana sebenarnya kompetisi kita bisa bersaing dengan hotel lain yang membuat kita berbeda dengan hotel lain. Dan di sanalah kita berkompetisi di sini. Di guest service ini, makanya kalau kita bicara pelayanan yang hanya bisa membedakan kita dengan hotel lainnya. Kalau dari segi hardware, ya kita punya bangunan fisik, kemudian juga mungkin hardware dari komputernya, ataupun kita bicara mungkin ke restoran plate-nya, walaupun dia lapis di perak atau emas, bisa dibeli, bisa berapapun bisa dibeli dibayar.
Tapi yang namanya kompetisi yang susah untuk dilawan itu adalah di softwarenya, pelayanannya yang dilakukan oleh staff. Nah, karena itu sangat penting bagaimana kita menjaga semangat, spirit, dan mindset staff ini sebagai tim pemenang. Itu yang harus kita jaga. Nah, ini yang menjadi tugas seorang manajer. Kalau kita di front office ya harus manajer, kalau kita keseluruhan di secara umum ya general manager harus bisa memastikan. Nah, kalau di front office kita lihat di reservasinya. Karena reservation berapa hal yang menjadi tantangan kita adalah ya keengganan dari petugas untuk mengecek dan berinovasi. Karena kan ditanya ada tamunya, bookingan masuk, tanggal sekian kamar ini nggak ada, penuh. Jadi tidak ada lagi tambahan pelayanan untuk memberikan alternatif. Ini yang sangat penting. Alternatif itu bisa apa? Alternatif itu bisa tanggal, bisa jenis kamar. Nah, itu kita harus tawarkan. Nah, kalaupun akhirnya semua itu nggak bisa dilakukan, ya jangan lupa mencatat nomor penelepon ini. Ya, kalau nanti ada keberadaan kamar berubah, bisa kita hubungi kembali. Nah, ini. Tapi dengan sekarang banyaknya pesaing, mungkin tamu yang kita tadinya ke hotel kita gak lagi balik, dia ke tempat lain. Nah, ini. Tapi kalau udah pelayanan kita bagus, dia itu akan datang. Apalagi tamu repeater. Jadi kita harus mengetahui, memahami di sini di reservation cycle, pace of bookingnya ini, apalagi kita memiliki grup besar, kita memiliki season untuk holiday. Ini harus kita pahami di reservasi. Jadi tidak hanya memberikan harga yang bisa tamunya beli atau confirm, tapi kita lupa dengan tren bookingan yang kita miliki, kemudian forward booking yang ada, kemudian juga tentative group yang masih on hand. Nah, ini perlu pemikiran dari seorang eco manager ataupun reservation manager atau kalau yang punya di revenue manager. Nah, ini harus betul-betul bisa dikoordinasikan seperti itu. Karena dengan demikian baru bisa kita optimalkan. Kemudian berikutnya setelah kedatangan diregistrasi juga. Karena kita begitu tamu datang, kita bayangkan tamu luar negeri yang terbang sampai mungkin di atas 6 jam. Eropa itu sampai 10, 15, 20 jam. Apa yang mereka harapkan saat tiba? Pasti langsung check-in cepat di hotel. Nah, ini yang harus betul-betul bisa kita kelola dan harus bisa langsung disiapkan. Nah, kadang-kadang ada yang tidak berani menjamin. Tamunya minta twin bed. Oh maaf, saya nggak bisa garansi, kebijakan hotel kita nggak bisa garansi. Hal seperti itu tidak perlu disampaikan ke tamu. Nah, sebagai seorang pimpinan ataupun sebagai pemegang otoritas, ya, kita diberikan tanggung jawab, kita punya otoritas juga. Kita bilang, saya jamin. Karena tamu itu minta dijamin. Kalau itu dia nggak mau, walaupun saya bayar lebih mahal, apalagi gitu. Kamu bayar lebih mahal, ini kesempatan kita untuk upselling kan. Oke, saya jamin twin bed, saya jamin interconnecting. Itu yang sering dulu saya lakukan. Saya bilang saya jamin. Dan saat datang ya, kita harus kawal itu. Setiap minggu saya monitor reservasi. Saya perlu availability, masih kamarnya oke. Jadi setiap ada permintaan untuk kamar itu harus konsultasi. Jadi kita monitornya seperti itu, ya komitmen. Ya. Kemudian guest satisfaction analysis. Nah, di sini dalam in-house service tentu kita akan lihat siapa tamu yang spendingnya juga besar. Nah, ini harus kita lihat juga nih, karena ini consumption tamu ini menjadi penting. Karena kita akan dihadapkan pada suatu pilihan. Ini pernah saya alami, ada dua grup datang, yang mana harus kita ambil. Tanggalnya dia overlapping kan. Nah, kita harus lakukan suatu analisis di sini, yang mana menghasilkan revenue lebih banyak. Selain harganya lebih tinggi, tamu yang di-spend nggak di sini? Bagaimana consumption-nya di FB? Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk mengambil membuat suatu keputusan. Oke, saya ambil ini. Kita kalkulasi ini semua dengan total revenue. Oh, ini lebih mahal, dan lebih banyak revenue-nya. Mungkin lagi 100 juta, wah, ambil yang ini. Walaupun kadang-kadang kita harus terburuk tuh memindahkan tamu, unfortunately. Ini suatu dilema yang sering dihadapi oleh
operasional, antara kita ambil atau tamu ini akan masalah nanti citra kita, image kita, branding kita akan rusak. Nah itu dilema operasional. Ya. Kemudian ya check out tentu. Nah disinilah kita lihat bagaimana semua tugas itu akan dilakukan sebagai hasil kerja dari service agentnya yang mempunyai suatu tanggung jawab di sana. Ya mungkin tempat lain disebut dengan front desk agent, service agent. Sedangkan apa yang kita lakukan dari awal sampai guest check out itu harus kita jaga, yaitu di customer relationship management. Ya, ini juga peran kita. Memang namanya client CRM, ada sistemnya juga untuk itu. Nah kita harus menjaga dengan baik nih. Karena tamu proses dari reservasi, saat check in, saat penjemputan juga kalau memang dia perlu check in lancar, pelayanan di hotel bagus, check out kesannya juga bagus. Ini kan memberi suatu dampak yang luar biasa untuk tamu datang kembali. Kalau kita dulu, zaman saya itu, saya bilang ke Nana Eko, biar gimana tamu saat pulang tuh menangis, itu ada nilainya luar biasa. Tamu sampai nangis tak mau pulang, itu baru yakin itu pasti kembali. Yakin dia akan menjadi ambasador kita. Dia akan ceritakan kepada teman-temannya untuk datang nginep di tempat kita. Dan kalau ada hal-hal yang jelek komen terhadap hotel kita, dia yang akan komen. Itu luar biasa dampaknya. Nah, ini suatu hal yang memang sebagai pengalaman langsung yang saya hadapi dan memang itu yang kita lakukan. Nah, tidak. Nah, kalau cara booking base, nah itu kita harus lihat di sana bagaimana ya yang kita sudah terjual kamarnya dalam periode yang akan datang seperti yang sedang di forward booking ini juga kita bandingkan dengan yang terjual pada periode yang sama untuk tahun lalu umpamanya. Kalau sekarang ini kan susah nih, kita lihat belum 2 tahun nggak ada tamu ya. Tahun bulan depan gimana? Nggak ada yang saya bikin forecast, nggak ada. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau lihat tahun lalu bulan-bulan ini seperti apa, akan mirip gitu, walaupun tidak sama ya. Kemudian dari segmen level juga kita lihat grupnya bagaimana ya. Kalau ada grup, saya dulu pernah kerja di mana hotelnya kebanyakan handle tamu Asia, Taiwan. Dan wash down factor itu sampai 50%. Berdasarkan pengalaman itu, kita berani ambil bookingan over yang 40% dari room availability. Karena dia tuh sampai wash down factor sampai 50%. Seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin tidak lagi seperti itu. Kalau tahun 90-an itu sampai tahun 98 itu saya bikin forecast untuk tahun depan mirip capaiannya. Bisa kita buat, tapi setelah tahun itu nggak bisa. Apalagi sekarang, membuat tugas mungkin minggu depannya nggak bisa kita. Tapi kalau dulu tuh bisa, berdasarkan base bookingnya kita bisa buat. Kenapa? Karena ada forward booking yang udah kita terima, dan itu series group Jerman lagi. Kalau Jerman jarang berubah, paling nambah dia. Nambahnya 1-2, udah tahu kita sekian forecastnya. Di market ini sekian persen. Kemudian dari segmen ini sekian persen, kita gabungkan okupansi sekian, beda 1%, jadi masih tepat. Kalau sekarang agak susah. Jadi memang untuk biar lebih baik membuat forecast itu, maka sangat penting kita bisa mengontrol inventory kamar kita, kemudian juga yield-nya. Jadi perbandingan dengan last year. Kalau kita bikin budget nanti, ini akan sangat penting nih. Karena kalau kita bikin budget forecast tahun depan untuk room revenue ini seperti apa, tidak mudah. Kan? Kalau kita cuma membuat aja sih bisa aja, tapi harus ada dasar pertimbangan, ya kan? Harus ada namanya asumsi-asumsi begitu. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalaupun ada bookingan yang kita tolak, jadi kita harus report ya, alasannya apa, kemudian juga
nomor telepon yang booking perlu sekali. Kadang terjadi perubahan, ternyata bisa kita confirm, kita hubungi kembali. Beberapa kejadian seperti itu. Ya, kita harus tahu ya, kalau domestik Taiwan itu dulu bookingnya last minute. Kalau Eropa udah jauh-jauh hari. Tapi sekarang mungkin Eropa bulanan atau bahkan mingguan. Dulu tuh 1 tahun di depan dia udah booking. Itu perbedaan. Jadi kita tidak bisa memakai patokan itu 100% sebagai informasi untuk melihat tren traveling mereka boleh. Ya, seperti yang saya bilang, dari tahun ke tahun lead bookingnya itu makin singkat. Ya, sekarang banyak yang booking mendekati kedatangan karena mereka waktunya juga mungkin last minute juga dapat approval untuk cuti seperti itu, ataupun ada kebutuhan mendesak mendadak. Nah, kita harus juga punya analisis dari arrival ya, gimana sih naik turunnya di hari-hari apa aja yang tinggi permintaannya. Nah, kalau di leisure destination kayak di Bali ini biasanya tidak ada memandang weekend, weekdays. Kalau di Jakarta bisnis ya, kalau weekday ramai ya, weekend mungkin sepi. Kalau di sini sama, malah lebih banyak weekend karena kalau di resort tuh kan orang-orang mau traveling weekend, terutama karena di puncak gitu. Jadi ya weekend tuh pasti ramai. Kalau di Bali karena international destination, nah dia terus saja. Nah, cuma sekarang kan belum banyak yang traveling, khususnya yang supply tamu terbesar ke Bali itu kan sebelumnya Tiongkok. Nah, Tiongkok kan belum buka. Ini yang mengapa pergerakan di Bali itu masih belum begitu keras ya, karena memang beberapa sumber wisatawan masih belum. Salah satunya ya Tiongkok dan India, pesawat juga Garuda nggak terbang ke sana. Ya, apa manfaatnya kalau kita melakukan ya kontrol ya, melihat dari produktivitas dari GST kita? Lalu berapa manfaatnya? Ya kan? Jadi staff productivity juga bisa dimaksimalkan, jadi bisa managing guide-nya bisa kita kelola lebih baik, ya kan? Jadi pengawasan kita juga bisa kita lakukan, kepuasan tamu bisa kita lebih jamin. Ya. Mana first and last impression itu sebenarnya kan marketing tool kita juga. Ya. Kemudian cost efficiency, ya jadi kita bilang cost cutting atau cost saving cost, nggak, jadi istilah kita bilang itu adalah cost efficiency. Jadi istilah sebenarnya sama prakteknya, tapi istilah kalau kita bilang cost efficiency, nah berarti dia paham, udah pernah melalui kursus gitu istilahnya, bedanya pilihan-pilihan kata. Ya. Kalau kita nanti bicara mengenai koresponden, khususnya di sales marketing itu ada namanya nanti formal sentence atau formal language dan informal. Artinya sama, tapi kalau orang yang di bisnis membaca, oh ini masih bahasa normal nih. Kalau contohnya kalau kita bikin surat itu kan resmi ya, we are pleased to confirm kan, we are pleased to confirm. Kalau yang normal kan we are happy to confirm. Sama artinya. Kalau lebih tinggi lagi artinya lebih kuat lagi, we are delighted to confirm. Itu lebih kuat lagi, happy, pleased, delighted. Ya, jadi sebenarnya delighted pun lebih tinggi dari kata satisfied. Jadi kita bilang guest satisfaction, lebih kuat adalah guest delight. Ya, jadi dia udah senang sekali tamunya. Nah seperti itu, jadi pilihan-pilihan kata formal dalam bahasa koresponden. Dulu saya dapat kelas dari orang Inggris langsung. Nah itu dia beberapa contoh perbedaan kata pemakaian, kayak regarding dengan counseling, sama artinya. In regard, counseling, pursuant to. Ini pilihan kata-kata yang artinya sama, tapi dalam bahasa koresponden itu tidak elok kalau kita pakai berulang-ulang. Jadi kita artinya sama tapi bahasanya lain. Nah nanti kalau ya dalam menangani
koresponden surat menyurat komplain juga ada juga caranya. Bagaimana kita menyampaikan sehingga tamu itu tidak merasa salah dan kita juga tidak merasa bahwa kita benar. Nah itu ada pilihan kata ataupun kalimat yang kita lakukan. Jadi agar bisa di front office pun di JSA ini produktivitasnya lebih meningkat, lebih bagus, ada beberapa hal memang yang berpengaruh. Layout area reception umpamanya kan, kemudian pergerakan kita, task breakdown-nya, terlalu banyak dia dikasih kerjaan pada saat yang bersamaan, umpamanya SOP-nya itu berpengaruh. Itu juga jumlah tamu yang datang yang harus ditangani, karena jumlah karyawan yang bekerja. Nah, ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita di pimpinan untuk bisa kita memahami. Memang dalam situasi sekarang belum normal, akan diusahakan jumlah meetingnya se-efisien mungkin. Nah, bagaimana kita harus bisa melakukan multitasking ke mereka, dan itulah peran kita untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Dan itu ya kita sebagai pimpinan paling tidak harus memahami. Kalau mereka bertanya, kita mengetahui, biar tidak nanti kita anak kutip dibohongi oleh anak buah. Itu dikerjain gitu lah. Kalau dibohongi terlalu kasar ya. Nah, kalau dari SOP sebenarnya apa fokus kita di sana? Ya, bagaimana workflow-nya dengan SOP yang ada ini? Nah, waktu yang dibutuhkan gimana? Harus kita analisis nih. Sudah efisien atau belum? Nah, seperti itu. Kemudian di jumlah karyawan juga yang bekerja, ya, berapa orang yang in charge, bagaimana job assignment-nya. Kalau kita tahu karyawan sedikit, jumlah kerjaan banyak, ada sesuatu yang kurang, pasti terjadi. Tapi tetap kita mau pimpinan marah, apalagi depan tamu, umpamanya. Nah ini kan tidak harmonis ya. Nah ini gimana kita bisa mengatur, mengelola. Ya. Kemudian jumlah hari kerja juga, workload-nya kita lihat untuk weekday, weekend sebagaimana. Ya. Low season, high season, ya. Ya layout seperti tadi, jumlah yang kita check-in pada persamaan, kalau tahu yang antre, bagaimana kita memecah ini, termasuk juga ada yang tamu check-in, tamu komplain, sedangkan dia sendiri. Nah inilah harus ada suatu koordinasi JSA do front office, kalau tidak bisa tangani sendiri, apalagi tamunya dalam situasi yang urgent, ya, harus dia bisa minta tolong juga ke rekannya ataupun malah ke atasannya. Nah, kita bisa harus delegasikan ke atasan. Nah, itu pernah saya lakukan, saya delegasikan kerjaan ke presiden director. Nah, waktu itu posisi saya waktu itu adalah EAM, ya. EAM, GM belum ada soalnya. Nah, movement employee access, ya, kalau mengambil file akhirnya dia menghalangi atau terhalang oleh furniture ataupun oleh karyawan lain. Nah, ini harus dilihat movementnya, pengaturan di office space ya. Jumlah arrival ya, tentu berapa orang. Nah, ini harus dianalisis oleh pimpinan, sudahkah efektif apa belum. Nah, seperti itu. Bagaimana kita mengelola dan menganalisis situasinya. Ya kita tentukan ya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, dan juga mengidentifikasikan waktu yang tersedia. Ini harus kita lihat sebagai penentuan dari produktivitas kerja anak buah. Ya. Kemudian identify berapa tamu yang ditangani dalam satu waktu, dan membagi waktu tersebut dalam ya task breakdown ya dengan jumlah dan jumlah tamu yang ada di hotel. Jadi pada waktu tertentu. Ya. Nah ini yang harus kita analisis ya. Kemudian kita juga di front office harus memahami KPI, ya, Key Performance Index. Nah, kita meeting dengan pihak lain, apa aja yang harus diketahui. Secara singkatnya harus kita pahami secara singkat. Kalau kan dari waktu kita karena operasional sibuk, kemudian terus meeting, saya baca laporan sebentar aja harus tahu dan tahu. Nah, ini yang harus kita
miliki juga kemampuan itu. Ya. Jadi yang paling tidak yang saya ketahui adalah berapa total room available, occupancy berapa, average rate berapa, revenue berapa. Itu hal yang sangat normal. Ya. Pasti kita paham. Kalau kita tahu jumlah kamar terjual dan harga kamar, tahu dah revenue seperti itu. Jadi memang cara-caranya seperti apa dan kita dalam memilih KPI yang benar itu ya. Jadi kita tentu secara ya mingguan, bulanan juga membuat ya KPI yang akan dikirim. Dan kita harus, kalau saya bilang KPI itu apa yang menjadi goal utama saya dalam bulan ini. Nah ini kalau masalah informasi room rate, revenue itu kan informasi yang normal. Tapi yang KPI-nya sebenarnya apalagi di sales, berapa sih revenue yang harus saya capai? Kalau di FO, berapa okupansi yang harus saya lakukan dan tanpa komplain kamu? Kalau masih ada komplain, KPI saya belum tercapai. Itu salah satu. Kemudian berapa saya bisa menjual additional services kepada tamu, tambahan revenue. Ini KPI di FO bisa ditentukan seperti itu. Sehingga apa? KPI ini relate-nya apa? Ke revenue generation. Jadi kita sudah nggak bisa lagi cuma hanya tamunya senang dan puas, tetapi banyak biaya yang kita keluarkan. Tidak bisa seperti itu juga. Bagaimana kita tetap tamu ini senang dan puas, tapi revenue juga meningkat. Nah ini yang menjadi KPI di depan itu. Jadi okupansi tinggi, harga juga tinggi. Apa yang bisa dilakukan? Bisa melalui upselling, ya kan? Ada program apa nih di hotel ini? Nah ini pusatnya di Eko semua yang jual. Selain di sales, kalau sales sudah mendatangkan new business. Kalau kamu sudah di hotel, Eko lah yang bergerak. Gimana kita optimalkan, istilahnya ikan udah di penggorengan nih, biar gak dia keluar. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk interaksi, relasi, relationship antara staff dengan tamu ini penting. Ini harus kita jaga. Disiapkan program, dari FB kita minta, dari spa kita minta, dari banquet kita minta, kemudian dari program lainnya yang ada. Nah ini kita targetkan mungkin staff. Ini ada revenue 1 bulan ini sekian, bisa itu kita sepakati. Kemudian dari occupancy sekian, bisa walk in. Gimana kita bisa mengoptimalkan walk in? Jadi kebijakannya seperti apa SOP kita? Tamu yang masuk nggak boleh keluar. Dalam arti yang walk in. Tamu yang walk in begitu dia masuk tanya kamar harus tinggal di sini. Nggak ada dia tamu keluar karena masalah harga mahal. Artinya kalau tamunya keluar alasan harga mahal berarti staff ataupun manajer belum diberikan otoritas. Jadi belum empower kita. Sehingga dia sampai tamunya keluar. Kalau kita ada empower, tamu itu dia akan punya cara untuk memastikan tamu itu tinggal di sana. Kenapa? 1-2 malam dengan tamu itu tambahan bonus saja. Kalau dia keluar, hilang. Ya. Karena tamu yang ada di sana tentu akan bisa mendatangkan. Jadi kan semua itu marketing semuanya itu. Tamu yang di sana juga bisa menyampaikan ke teman-temannya. Maka itu pelayanan yang bagus ini harus terjadi. Nah, bagaimana pelayanan yang baik ini terjadi? Nah, itu ada strateginya gitu. Ya, kira kita paham semua. Nah, seperti itu. Jadi ini informasi kita memang sangat perlukan ya. KPI ini yang sangat penting. Ini step membuat KPI yang benar ya. Kita tentukan goalnya apa, kemudian fokuskan pada bidang yang bisa kita kontrol ya. Kemudian kita juga create ya, kapan kita perlu akan lebih lanjut lagi untuk membahas hal ini. Kalau kita suatu KPI tentukan, ini ada suatu hal yang harus kita perlu review lagi ini. Nah, seperti apa, di mana, nah, seperti itu. Kemudian yang kita harus pastikan setiap orang ini menginformasikan kepada tim lain. Jadi komunikasinya tim lain mengenai KPI ini. Mungkin ada yang menentukan setiap hari KPI. Hari ini walk-in sekian, kemudian ada yang upselling sekian, kemudian ada apa lagi ditentukan. Setiap hari bisa berubah. Ya, sehingga 1 bulan sekian.
Jangan lupa nanti kalau sudah tercapai, jangan lupa rewards-nya. Ya, jadi kita reward sama punishment itu memang harus ada, tapi tetap juga kita harus lihat nanti bagaimana memberikan reward dan punishment. Ya, jadi tidak bisa kalau punishment itu di depan umum, ya, karena itu kan tidak bagus juga untuk motivasi. Tapi kalau reward, ya malah harus di depan umum. Nah, itu akan mengangkat motivasi, orang lain juga akan meniru untuk melakukan itu. Room available. Bagaimana kita melakukan kalkulasi room available? Itu kalau kamar, ya dikurangi occupied room, dikurangi out of order. Itu yang available. Mengapa sangat penting? Ya, karena kita harus tahu nih jumlah kamar yang tersedia setiap saat. Dan untuk apa? Untuk walk-in, mungkin untuk ada tambahan standby kamar kalau ada defect. Ya. Ya, kapan kita harus melakukan pemahaman ataupun evaluasi lebih lagi? Ya, jika total available room itu sudah sangat tinggi ya dibandingkan dengan hari yang sama pada minggu tahun sebelumnya umpamanya. Kok bisa tinggi sekali nih? Tahun lalu masih untuk minggu ini kamarnya masih katakanlah 25 kamar, kok masih ini 10 atau 18. Nah, itu harus kita lihat, why-nya itu harus kita lakukan. Terus kemudian selama average 3 bulan, bagaimana nih kok masih banyak kamar tersedia? Kan target kita harus menjual sebanyak-banyaknya. Seperti itu umpamanya, tergantung KPI yang dibuat. Nah, okupansi juga begitu. Bagaimana menentukan okupansi? Ya, saya kira semua sudah pasti paham jumlah kamar yang terjual dibagi kamar yang tersedia. Ini sangat penting ya, karena kita akan mengetahui ya berapa banyak kamar yang terisi. Kita juga secara minimum okupansi kita tahu berapa yang dibutuhkan agar hotel ini bisa tetap untung seperti itu, atau break even point-nya bisa terlewati. Jadi kita perlu juga melihat tren kita tahun lalu sekarang seperti ini. Nah, ini sebagai analisis kita ya. Jadi kita harus review karena perubahan itu bisa terjadi. Penyebabnya apa? Biaya the cost of good sales itu akan naik terus. Sehingga dengan inflasi juga ini harus diperhatikan juga. Ya, belum tentu revenue ataupun okupansi yang sama saat itu bisa memberikan keuntungan yang sama seperti tahun sebelumnya. Itu sudah pasti berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, karena itu kita tidak bisa hanya berpegangan pada room rate ataupun okupansi saja. Ya, karena itu usaha-usaha lain, inisiasi lain untuk meningkatkan revenue dengan target KPI tadi menjadi sangat penting. Ya. Ya, kalau dari average kita tahu bagaimana caranya. Ya. Ada kalau kita ketahui revenue dulu ya bisa dibagi, tapi kalau kita belum ketahui, jadi dengan occupancy rate dan daily rate-nya ya bisa menentukan average. Ini revenue per available room atau RevPAR itu bagaimana suksesnya hotel itu dijalankan dalam mengisi kamarnya dalam periode tersebut. Nah, ini yang menjadi hal yang penting di perhotelan sekarang. Bukan hanya RevPAR, sekarang malah lebih meningkat lagi, lebih detail ya, RevPAR ya. Room revenue per available guest. Juga, nah, jadi kita kalau room itu kan bisa ditempati oleh 2 orang. Jadi satu orangnya berapa sih revenue-nya? Sampai ke sana hitungannya untuk memastikan bahwa revenue itu optimal. Ya. Seperti itu. Ya, kalau mencari revenue per available room, total revenue bagi total rooms occupied. Ini yang formula ya. Nah, sekarang di pricing. Kadang kita menentukan berapa dijual harganya kan. Memang selama ini yang terjadi ya sekarang ini adalah bagaimana kompetitor kita, bagaimana daya beli pasar kan seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya apa menjadikan dasar untuk menentukan harga, yaitu secara informal ada pendekatan dalam penentuan harga tersebut. Ya.
misalnya ya dalam basis competition charge berapa, sebelah jual berapa sih. Nah, kita lihat dia set, kita nggak konsep nggak dia, kita tidak mau menjual lebih mahal, tapi ada juga yang mau kita harus lebih mahal, ada juga ya, itu kebijakan. Kemudian bagaimana perubahan harga ya, seperti yang kalian kali itu perubahan itu yang menyebabkan COGS-nya juga berpengaruh, cost of goods sales mempengaruhi juga harga jual kita terhadap yang kita jual. Ada juga yang secara informal memakai intuisi. Tanya, gimana Anda menentukan harga? Bisa pakai intuisi. Jadi berbagai cara secara pendekatan informal. Ada yang juga sebagai ya secara psikologi aja Pak. Nah, beberapa tamunya mau bayar, saya cari segitu. Nah seperti itu. Atau ya, kamu coba-coba aja. Kalau dia nggak mau ya coba lagi besok. Itu tidak salah. Itu semua bisa dilakukan. Itu kan pendekatan informal. Dan sepanjang bottom line-nya, targetnya revenue berapa. Kadang-kadang juga dia hitungnya per hari atau hitungnya sebulan atau sebulan, revenue saya kalau saya kasih harga segini masih cover, bisa seperti itu. Ya, tapi sebagai owner pasti mengharapkan biar optimal seperti itu. Ya, jadi kita di operasional melihat situasi kebanyakan yang terjadi. Lalu trial and error kita coba-coba. Nah, ada beberapa kendala juga ya. Ya kita coba, kan perlu waktu itu. Gimana reaksinya, kamu mau nggak dia? Perlu waktu, nggak bisa cepat. Sedangkan kita sekarang ini lomba dengan kecepatan. Ada sekian harus segera, kalau nggak kompetitor ngambil seperti itu. Kemudian perubahan itu ya frekuensinya juga yang didasarkan atas tamu tersebut, reaksinya membuat tamu juga bingung. Harganya berubah-ubah nih. Baru saya segini sama kok harganya beda lagi. Kita tahu repeater, ya memang tantangannya seperti itu. Dia udah tahu harga, udah tahu nomor kamar, view. Nah itu kendala tersendiri ya. Kemudian ada beberapa faktor luar juga yang tidak bisa kita kontrol ya, pada saat kamu membuat suatu keputusan untuk membeli juga ya. Ada juga competition, ada juga hotel baru, harganya lebih murah, hotelnya lebih baru. Nah ini hal-hal yang bisa terjadi. Musim juga mempengaruhi. Ya, jadi dari yang kalau yang lainnya kan kita nggak bisa menentukan berapa sih cost-nya karena kita trial and error ya. Ya. Pendekatan pembiayaan ya, kita bisa lakukan ya untuk menentukan harga dari pendekatan pembiayaan ya. Jadi ada faktor yang bisa kita pertimbangkan. Jadi historical prices, bagaimana harga sebelumnya kepada khusus tamu repeater itu bisa kita lakukan. Perceived price ataupun value relationship. Jadi tamu itu berpikir, oh hotel ini harganya sekian mestinya. Nah seperti itu, dia dah punya persepsi, competition, ya. Dan juga ya pembulatan harga. Nah ini pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Ya itu terhadap semua produk juga, kamar, food and beverage. Nah ini bisa dilakukan pendekatan seperti itu ya. Dan dalam penentuan harga kamar juga ada istilahnya $1 per 1,000 approach. Pernah dengar? Jadi dia berdasarkan investasi, berapa sih investasinya? Kalau investasinya $80.000 umpamanya, sehingga harga kamarnya kalau pakai pendekatan $1 per 1,000 approach, berarti dia harus jual kamarnya $80. Seperti itu. Jadi singkatnya seperti itu dia menentukan harga. Ya, tapi itu tidak bisa juga berlaku sepenuhnya karena kenyataannya harga di pasaran mungkin setengahnya cuma $40. Kalau kita pasang untuk angka 80 nggak ada yang datang. Nah inilah tantangan kalau owner kan tentu harapannya tetap kembali modalnya kan seperti itu. Tapi dalam situasi kompetisi seperti sekarang, nah istilah juga owner bisa melihat dan memahami situasi. Nah, untuk kita juga ada dari owner juga ikut dalam program ini bisa memahami ya, bagaimana situasi sebenarnya yang dihadapi. Nah di Expo juga kita tentu harus paham dengan revenue management.
Seperti yang saya bilang tadi itu, bagaimana kita meningkatkan yield-nya sehingga kita bisa menjual dengan harga yang terbaik pada periode yang tepat pada orang yang tepat, sehingga optimal revenue-nya. Nah, di sinilah revenue management mempunyai peran. Kemudian ya harga-harga ya dengan pendekatan kepada harga tadi ini harus terintegrasi ya dalam operasional hotel juga, karena bagaimana kita bisa melihat dan mengintegrasikan revenue secara keseluruhan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada grup yang datang yang overlapping, kita harus tahu mana yang memberikan dampak revenue stimulan kepada servis yang lain. Nah, ini juga harus kita perhatikan sehingga keputusan kita ini integrated. Kalau kita bilang room, kemudian juga non-room, harus kita lihat secara keseluruhan dalam menentukan keputusan yang tidak mudah. Yang keempat, kita harus membuat keputusan walaupun itu dalam situasi yang sulit. Memang keputusan harus dibuat. Kalau orang bilang kan lebih baik membuat keputusan yang memang mungkin tidak pas daripada tidak membuat keputusan. Karena orang bilang juga, saya pernah berdebat dengan FC orang India. Ya, kita memang kalau kita tidak ada gunanya kalau kita harga kamar tinggi, nggak ada tamu, daripada ada tamu walaupun harganya agak kurang. Memang kita akan disalahkan. Kesalahannya kita apa? Ada tamu harganya agak murah. Akan lebih parah kalau tidak ada tamu dan tidak dapat uang. Nah, ini yang harus menjadi satu hal yang menjadi prinsip kita sehingga mempunyai suatu prinsip membuat keputusan. Jadi keputusan yang kita buat itu adalah murni business decision, explore for business decision, bukan untuk kepentingan kita. Ini yang paling penting. Jadi kita kelihatannya profesionalnya di situ. Jadi kita harus bisa pertanggungjawabkan, can justify to the owning company. Kita bisa jelaskan kenapa saya ambil perusahaan ini. Karena satu, harganya memang nggak tertinggi, tapi tamunya ini juga konsumsi. Dia juga makan 2 kali dinner, lunch, sehingga ujung-ujungnya total revenue-nya lebih banyak. Nah, seperti ini. Kalau dengan demikian saya kira owner pasti paham. Ya, kecuali memang tamu owner yang harus di sana. Tapi kalau kita komunikasikan lebih awal, biasanya nggak masalah biasanya. Seperti itu. Ya juga kan manajer itu harus bisa mempelajari ya bagaimana sih perubahan yang terjadi di pasar seperti itu ya. Jadi tentu harus keep communicating dengan departemen lain. Depo dengan sales harus tetap berhubungan. Kalau depo masih khusus mestinya baik, housekeeping juga baik sekali. Saya waktu di sales ke semua departemen saya baik, termasuk ke engineering saya baik. Karena kita perlukan bantuan mereka. Ya. Karena kan ada di hotel itu antara satu departemen itu nggak baik hubungannya. Nah ini yang harus kita bisa tengahi. Ya. Jadi kita di depo jangan ikut-ikut. Kita harus semua satu suara. Nah itu pentingnya posisi GM itu yang membina itu dan membuat itu terjadi. Karena kita harus menjadi bumper antara owner dan staff. Itulah di GM. Dan tidak semua apa yang disampaikan oleh owner kita sampaikan ke staff. Nah itu yang dulu sering saya lakukan. Saya harus analisis semua. Jadi ke staffnya ngomongnya gini, ke head of department ngomongnya gini, untuk menyampaikan apa pesan owner itu. Itu yang harus kita. Nah itulah dimana soft skill ini harus kita dapatkan dengan sharing yang pelajari seperti itu. Jadi yang harus kita perhatikan beberapa komponen juga dalam revenue dan dynamic pricing-nya ada revenue channel, supply and demand. Ini ada channel revenue yang kita akan nanti pelajari di sales itu, ya. Kemudian accurate forecasting of purchase patterns. Kemudian type of customer market segment. Tentu ini sangat berdampak. Market segment yang satu beda behaviornya, ya. Kemudian juga purchase patternnya berbeda. Depo ya kita harus memahami depo. Jadi
kita harus paham juga beberapa revenue channels itu yang bisa mendatangkan tamu, yang ini kan bisa mengoptimalkan kita punya revenue. Kalau kita nggak lakukan, ya jadi kita membuat keputusan tanpa dasar. Ini harus benar-benar diperhatikan. Makanya DO memang di satu departemen, tapi pengetahuannya harus luas, semua departemen dia tahu. Makanya biasanya yang dulu banyak juga yang menjadi division manager itu datangnya dari FO, karena kan dia lebih tahu, dan mungkin ownernya juga ataupun GM-nya lebih mempercayakan pada dia. Tapi sekarang yang menjadi pimpinan juga, contohnya katakanlah modal manager itu yang backgroundnya juga dari sales juga, dari FO ya, dari FB, ya. Nah, tergantung juga kalau kita memiliki outlet yang fokus ke suatu generation of food and beverage, nah itu dia akan memilih ke FB background person. Nah, tentu di EPO juga kita harus memahami tentang proses penyiapan budgeting. Saya kira kita semua pernah terlibat. Kalau saya dulu tuh masih di reservation, memang dari dasar forecast yang kita buat tuh yang dipakai oleh front office manager. Ya, jadi seperti itu. Padahal dulu saya di reservasi itu di bawah sales, tapi kita bikin budget itu ya langsung saya dengan EPO manager, jadi bukan EPO dengan DOS bule, EPO lokal kan, akhirnya ya lokal. Akhirnya ngomong juga enak, seperti itu. Jadi itu kadang-kadang kita kan tidak mau melakukan sesuatu yang lebih. Satu prinsipnya saya lakukan memang lebih yang saya lakukan, tapi saya dapat ilmu lebih juga. Saya juga belajar forecasting itu dengan namanya Emmett McHenry, itu orang Australia, luar biasa itu. Jadi mungkin forecast 1 tahun dapat belajar dari sana. Kita mau kerjakan sesuatu yang lebih, ya kita dapat ilmunya gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak mau, gajinya nggak naik, kerjanya nambah gitu. Jadi udah ini terlalu ada barrier kita untuk maju itu. Untuk maju kita memang harus do something more. Ya, tentu kalau kita membuat budget, ya di sana itu ada apa? Ada financial objective tentunya ya. Ya mungkin kita nggak pasti, nanti Pak Ekta yang akan menyampaikan, ada revenue forecast, expense forecast, net income forecast, seperti itu. Jadi intinya budgeting kita tentu hotel dioperasikan ingin mendapatkan untung, revenue banyak, tentu untung banyak. Kalau di cost dan expenses-nya nggak terkontrol, ya tentu harus diharapkan profitnya yang banyak. Dan di sana juga ada beberapa asumsi-asumsi. Kalau kita bikin budget itu asumsinya periode tahun depan katakanlah jumlah arrival tetap sama, jumlah pesawat tetap sama, situasi ekonomi sama, inflasinya sekian. Ini harus informasinya kita tahu semua. Ini sales biasanya itu menyiapkan. Ya, jadi sehingga dari sana baru dibuat perkiraan-perkiraan buat pengeluaran berapa, costnya berapa sih. Ini bedanya antara cost sama expenses ya. Cost itu kan biaya yang kita keluarkan untuk menjual suatu produk itu. Kalau expenses kan selain cost itu ada biaya-biaya lainnya yang kita lakukan. Ya. Jadi yang terkait untuk penyiapan produk tersebut. Nah ini mungkin nanti di finance akan lebih. Tapi kita memang perlu harus memahami ya, kita. Jadi cost yang hubungannya dengan sales volume seperti apa ya. Jadi begitu ada perubahan di aktivitas penjualan, maka cost-nya juga pasti naik ya. Ada cost ada yang fixed cost, variable, step or mixed cost ya. Jadi fixed cost itu tetap sama konsisten, saya kira itu sudah dipahami. Di sana itu ada capacity fixed cost, jadi fixed charge-nya yang berhubungan dengan secara aset fisik ya, ataupun dengan kapasitas yang kita lakukan untuk memberikan suatu barang ataupun pelayanan kepada tamu.
Kemudian discretionary fix, jadi cost yang manajer tidak terpengaruh ya oleh kegiatan ataupun kapasitas yang kita miliki dalam waktu yang dekat. Yang juga untuk menghindari adanya yang mungkin perjalanan eksekutif seperti itu, jadi kontribusinya itu yang kita lakukan kepada katakanlah desa adat, memberi training program, ya. Jadi kita tidak ada hubungan dengan aktivitas kita langsung. Kalau yang langsung ya costnya kita yang fixed cost di katakanlah karyawan BPJS ya, tetap dia kalau tidak ada tamu harus bayar, tidak fix. Kalau variable cost dengan volume ya itu yang ada kaitannya, ya kan, the change of sales volume itu mempengaruhi secara proporsional. Ya, secara teori itu kan salesnya berubah, ya juga variable costnya ya, akan menyesuaikan, namanya variabel ya. Jadi bisa naik kalau aktivitasnya meningkat. Jadi fixed cost tambah variable cost akan menjadi total cost, ya kan? Kalau kita lihat contoh ya dari operasional dari hotel 1000 kamar dengan total fixed costnya 20.000, variable costnya $20. Jadi maka dia akan memiliki total costnya yang 40. Itu perhitungan seperti itu, ya kan? Jadi fixed cost ditambah dengan berapa sih per unit variable costnya dari total kamar yang ada yang terjual tersebut. Nah itulah menjadi total costnya. Kalau dibuat diagramnya seperti itu, fixed costnya sama variable cost itu total cost. Nah ini tentu sebab perhitungan matematika yang memang harus kita lalui kalau kita diminta untuk menentukan. Halo. Hai. Ya, fokus ya. Nah, room division. Kalau kita bicara room division, tentu di sana itu ada FO dan housekeeping. Apa sebenarnya tugas utama dan tambahan? Nah, kalau kita lihat dari sekilas yang kita bahas tadi, ya, bisa kita kembalikan secara besarnya bahwa di room division tersebut mempunyai peran dalam tanggung jawab finansial tentunya. Jadi financial responsibility, guest delight, kemudian employee delight, dan security loss prevention. Guest, employee, nah yang di atas itu tentu adalah lightnya pasti ke owner. Nah, kalau yang guest delight dari mana aja? Dari reservasi sudah harus. Jadi kita untuk menciptakan guest delight tentu kita harus memiliki guest reservation system, websitenya bagaimana, global distribution system, CRS, ya, central reservation system seperti apa, central reservation office juga. Nah itu. Kemudian fantastic service DFO. Jadi saya bilang fantastic service, housekeeping, front office, produknya gimana, service kita harus fantastis. Sub dengan winning mindset harus fantastis juga. Kemudian delivery system kita dan juga relations kita. Jadi saya bahas juga bagaimana kita biar tamu itu menjadi ambasador kita, bicara atas nama kita. Ya kita harus menjaga relasi yang baik. Kemudian yang mendukung guest delight juga adalah PMS kita, property management system kita. Ya, ada front office system, back office system, point of sale systemnya juga. Nah ini harus kita manfaatkan teknologi untuk membantu kita dalam mencapai guest delight ini. Ya kalau memang kalau perusahaannya belum sampai ke sana pemikirannya, ya kita jangan salahkan akan tertinggal juga dalam operasional kita. Ya, kemudian CRM, bagaimana kita bisa menjaga, karena CRM sistem ini
alat yang sudah tersedia bisa membantu tamu yang belum datang, udah kita berikan informasi. Ya, dan kamu datang yang sekian, kita ada kegiatan ini, week fair umpamanya, kamu kalau mau sekarang tempat yang bagus, saya bisa pesankan, itu bisa dilakukan. Apalagi dia waktu dia tiba, dan dia waktu dia selama di hotel, dan dia waktu pulang pun, tadi kita bilang thank you very much for staying with us, hope you come back again, please let you know if we can be of help, dan seterusnya. Nah, ini dan reputation manajemen yang juga tidak kalah pentingnya. Ini semua sistem sudah ada yang sama itu untuk guest delight. Nah, sudah tamunya senang, employee-nya akan ada hubungannya korelasi antara guest delight dengan employee delight. Tentu itu terkait apa? Agar karyawan kita bisa senang, job task-nya, job desk-nya jelas ya. Job task ya, kemudian job description, SOP, standard operating procedures-nya. Jadi semua ada ukuran measurement harus ada sehingga karyawan itu tahu saya sudah mencapai nggak apa yang diharapkan. Nah, ini ada employee appraisal itu yang sangat menentukan juga kan. Smart organization goal. Itu udah bilang smart itu ada 4 kata, 5 kata ya, smart ya, specific, measurable, achievable, ya, realistic dan time bound. Jadi ini yang harus menjadi acuan kita setiap kita membuat suatu goal ataupun aktivitas yang nanti orientasinya ke result. Nah, harus smart ya. Employee empowerment, bisa dibahas tadi. Apa maksudnya employee empowerment? Kita berikan tanggung jawab dan wewenang. Jadi bukan hanya tanggung jawab. Kalau cuma tanggung jawab, jadi belum kita empower ya. Jadi kata empower itu sangat bagus. Jadi gimana kita bisa manage staff kompetensi kita. Ini sebenarnya kalau kita bicara, kalau kita sudah bisa menguasai managing staff kompetensi, sebenarnya kita sudah bisa jadi GM. Nah, itu memang ada lingkarannya yang harus kita pahami di sana. Ya, cuman appraisal dan feedback. Nah, ini yang menjadi dasar kita bisa lakukan lebih baik nanti sehingga apa yang kita harapkan bersama-sama bisa terus meningkat. Nah, tentu kalau dari segi tanggung jawab finansial, financial responsibility, ya, room division itu yang menjual kamar, mau optimalkan room revenue, ya kan, revenue occupancy percentage, room occupancy percentage, average dari room revenue per available room, revenue per available guest, RevPAR, ya kan, dan report ini kan harus kita siapkan. Nah, itu sebagai dasar kita evaluasi capaian baik itu harian, weekly, monthly maupun tahunan. Kemudian maintain guest balance account yang melalui PMS, tentunya komputer sudah ada, POS, optimize ancillary revenue. Jadi kita bahas bagaimana KPI kita untuk menjual revenue tambahan sehingga revenue totalnya bisa naik. Nah, ini yang menjadi tugas juga di rooms division itu untuk bidangnya ya, yang terkait dengan front office dan housekeeping. Kemudian juga revenue and yield management. Nah, ini yang menjadi bahwa tadi kita bicara mengenai revenue dan dynamic pricing harus kita pahami juga di front office ya, room division khususnya. Nanti juga kita mungkin saja yang sama juga akan muncul lagi di housekeeping. Ini penting. Dan security and loss prevention ya. Jadi stakeholders semua harus merasa nyaman mereka dan merasa aman, convenient juga, ya kan, keselamatan, ya, dan terhindar dari kecelakaan kerja, kesehatan ini sangat penting, dan difabel traveler, jadi bukan hanya karyawan, tapi tamu juga harus bisa merasakan hal yang sama. Jadi ada, karena kalau kita bicara tadi dengan SDGs, jadi difabel itu masuk, tidak ada diskriminasi. Kemudian juga bagaimana ada nggak critical point yang berpengaruh sebagai gangguan nanti dalam kita melakukan khususnya di makanan ya, CCP ininya, sertifikatnya juga sangat penting ya kan. Kemudian safety asset property protection, bagaimana dari perlindungan terhadap biaya bahaya kebakaran, kemudian tsunami, kemudian earthquake. Nah, ini harus ada juga SOP-nya. Nah, ini memang tugas jadi jauh lebih tinggi lagi nanti. Jadi room division nanti akan hubungan dengan GM
langsung ya diskusinya. Energi efisiensi dan conservation management. Ini juga terkait dengan core ataupun tugas peran utama dari Road Division di bidang security, loss prevention, disaster and risk management. Yang mungkin pernah saya sampaikan bahwa tahun 2000 itu mungkin yang lebih belakang dulu di front office, yang terkait front office, pada saat saya udah EAM ada kejadian monkey business oleh karyawan. Ada 14 karyawan EPOS semua monkey business dan mereka bersekongkol. Secara orang mungkin muslim bilang itu bersama-sama apa namanya itu? Secara jamaah. Jadi dia korupsi jamaah. Jadi dia berjamaah melalui monkey business itu kita ketahui. Dan saat itu saya harus scourging semua EPO. Bagaimana kita semua cari pengganti itu. Nah itulah di risk management yang harus kita terapkan. Ada 14 orang EPO semua owner minta harus diganti. Kita rumahkan, bukan rumah saja itu, di Bali penjara 60 hari itu semua. Saya udah AM, nanti itu kejadiannya di EPO. Nah itu kalau mau cerita lebih, nanti saya share lagi di question and answer mengenai hal itu. Sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah ke depan. Ya. Ini sebenarnya rangkuman dari tugas di Road Division. Ini kebetulan saya buat sendiri sehingga berdasarkan apa yang kita alami dan tentu berdasarkan buku juga, sehingga bisa kita lebih gampang sebenarnya memahami. Ya. Mungkin kalau di tempat lain tidak ada yang kayak gini, tidak punya. Ya. Nah, itu silakan kalau ada yang ingin mendalami lebih lanjut hal-hal yang ingin ditanyakan. Masih baru kita jam 5 lah, 1 jam lebih. Ya. Kita mau ngopi dulu, ambil tuh. Ayo.